Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa di channel ini untuk membahas salah satu topik yang sangat luar biasa, yaitu perbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Apa itu berpakaian secara muslim atau secara islami? Berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah dengan menutup aurat. Karena menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nak, kamu sayang nggak sama papa? Allah berhijab. Apa itu berbusana muslim? Berbusana muslim adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam dan pengguna pakaian tersebut mencerminkan muslim yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana sesuai dengan syariat. Jadi teman-teman sekalian, dalam berpakaian, Islam sudah mengatur bagaimana seharusnya kita memakai. Memang secara detail, Islam tidak menjelaskan model pakaian Islami itu seperti apa. Apakah dia seperti jubah, telekung, atau yang lainnya. Tetapi yang pasti, model pakaian Islam adalah pakaian yang bisa menutup aurat. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Dasarnya adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat tersebut dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa Nabi diperintahkan untuk menyuruh kepada seluruh istrinya dan putrinya, juga kepada perempuan mukmin apabila keluar rumah, agar mereka melonggarkan dan menggeraikan sebagian pakaian mereka yang dapat menutupi seluruh badan mereka. Adapun jilbab adalah pakaian luar yang dapat menutupi seluruh badan. Jadi maksudnya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh para istrinya, putri-putrinya, serta seluruh perempuan mukminat agar ketika keluar dari rumah untuk menutup auratnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu aurat? Aurat secara definisi merupakan anggota tubuh yang tidak boleh untuk kita perlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya.
Jadi mahram ini ada pembahasannya nanti di atas. Jadi secara tidak langsung kita tidak boleh menunjukkan aurat kita kepada orang yang bukan mahram kita, yang haram untuk kita nikahi. Menutup aurat wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Jadi aurat secara bahasa adalah aib, cacat, celah, atau segala sesuatu yang dirasa malu kalau nampak. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ini, orang sudah banyak hilang rasa malunya. Menurut syariat, aurat berarti bagian tubuh yang wajib ditutup dan haram untuk melihatnya. Jadi teman-teman sekalian, itulah definisi dari aurat. Apa itu aurat? Laki-laki. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Jadi kalau keluar rumah yang ditutup itu antara pusar. Jadi antara pusar sama lutut itu wajib ditutup dan tidak boleh terlihat. Sedangkan untuk wanita atau perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini aurat laki-laki dan aurat perempuan. Harap diingat, jangan sampai apa yang sudah dilarang diperlihatkan kepada orang lain. Buat sobat muslim sekalian, sebenarnya syariat menutup aurat sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa, ketika mereka berdua mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekatinya. Tetapi mereka memakan buah pohon tersebut yang kita kenal dengan buah khuldi. Maka dalam surah Al-A'raf ayat 22 dijelaskan, tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah baginya aurat masing-masing dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Jadi sebenarnya menutup aurat ini bukan perintah yang baru, tapi perintah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasay yuwari sawatikum warisisa. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Gunanya pakaian itu untuk apa? Untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Al-A'raf ayat 26. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma, qaumun ma'ahum syiyatun ka'adnabil baqari yatribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, yaitu kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan pernah masuk surga, bahkan tidak akan mendapatkan wanginya. Dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan bahwa wanginya surga itu akan tercium dari 70 tahun perjalanan. Bayangkan berapa jauhnya itu wangi surga itu sudah tercium. Aturan berpakaian dalam Islam yang pertama itu, pakaian itu harus menutup aurat. Jadi aurat tadi yang sudah kita bahas di awal adalah aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi semuanya harus tertutup. Yang kedua, dia tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh yang harusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang Islami.
Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Jadi tips untuk wanita, memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak. Sehingga harus hati-hati nih. Yang ketiga, tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat, khusus untuk yang akhwat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh, supaya orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. Yang terakhir, tidak menyerupai lawan jenis. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari ayat 159, yang artinya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Di samping itu, etika berpakaian yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan. Karena kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam berpakaian adalah bagian dari iman. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان القيامة وهم لا يسمعون ولا يبصرون كلما ذكروا القمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر لحياته يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجرنا من النار 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار